Halo buat semua pengendali air dimanapun kalian berada. Eh, kita bukan bahas tank yang ini. Kita masih ngebahas yang Dutch kemarin, yang udah kita ganti tanaman depan menggunakan tanaman karpet ya. Di bagian kiri pakai Glosso, di bagian kanan pakai Monte Carlo. Halo buat semua pengendali air dimanapun kalian berada. Sekarang udah lewat 1 hari semenjak kemarin bagian depan sudah kita keluarkan. Sekarang mau aku tanamin tanaman karpet ya. Nah, tanaman karpet yang bakal aku tanam di sini ada ini Glossostigma elatinoides sama Micranthemum Monte Carlo atau Tweedie ya. Sebenarnya di bagian depan sini itu ada Monte Carlo, cuman ya nggak banyak, tapi dia ngarpet sih. Karena kemarin itu cuman aku tancap kurang lebih kalau nggak salah 10 batang aja sih. Ya sepadat ini udah dia. Nah sekarang di bagian yang kanan ini Monte Carlo, di bagian kiri Glossostigma. Nanti kita lihat perbandingannya, karpetan mana yang duluan ngarpet dengan spek yang udah aku siapin di tank ini, dengan substrat bekas seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya, terus perawatan apa aja dan cara yang biasa aku lakukan sebelum aku tanam itu kayak gimana nanti aku jelasin. Kita langsung misahin tanamannya satu persatu biar lebih cepat plantingnya. Nah, hal yang harus kalian lakukan sebelum melakukan penanaman tanaman karpet adalah memastikan tanaman yang bakal kalian tanam itu bersih, sehat, dan segar ya. Jadi pastikan semua tanaman itu nggak membawa kayak lumut-lumut yang bakal berbahaya kalau misalnya ikut kalian tanam. Ntar bakalan jadi alga, entah itu ya bakal menimbulkan masalah lah di kemudian hari. Hal-hal sepele yang kayak gitu yang biasanya bikin tanaman karpet kalian itu gagal buat tumbuh. Kenapa? Karena lumut yang ikut tertanam di dalam tank kalian tadi bakal menghalangi atau mungkin ya dia membuat tanaman tadi menjadi stunting atau tumbuhnya nggak maksimal ya. Karena si alga sendiri menyerap nutrisi yang dibutuhkan si tanaman itu sendiri. Terus yang jadi faktor juga biasanya tanaman yang kalian tanam itu tanaman yang gak segar. Itu juga menjadi faktor yang sangat penting yang harus kalian pikirkan. Yang Monte Carlo udah selesai kita pilihin. Nah kalau aku biasanya ya aku gumpal-gumpal kayak gini aja. Cuman kalau kalian pengen bagus, kalian pilihin per batang ya 5-6 batang lah, biar nanti ketika tunas baru tumbuh itu nggak saling bertubrukan, akhirnya malah tumbuh ke atas. Saranku kalau kalian pengen tanam per batang itu lebih rapi, tumbuhnya nanti ketika sudah full air dia langsung ngarpet, akarnya bisa langsung ikat ke substrat. Tapi kalau dengan gumpal kayak gini dia perlu trimming 2-3 kali baru maksimal ngarpetnya nanti. Cuman kita lihat aja karena ini kan cuma eksperimen perbandingan Monte dan Glosso, ngarpetnya duluan mana dan perawatannya kayak gimana. Kita lanjut ke Glosso lagi. Nah Glosso juga udah selesai aku pilihin. Untuk Glosso sendiri juga sama, aku gumpal-gumpal aja. Posisinya nggak aku pilihin serapi mungkin. Balik lagi karena ini eksperimen, cuman aku punya saran kalau kalian memang pengen nanam Glosso sendiri, tanam per batang itu lebih bagus. Kenapa? Karena dia langsung menjalar, jadi enggak tunas baru nggak tabrakan sama kayak Monte tadi. Kalau kalian tanam pilih per batang yang kalian tancap, ketika tunas baru muncul dia langsung merambat dengan baik, akar bakalan
masuk ke substrat. Tapi kalau kayak gini dia bakalan tetap ngarpet, cuman posisinya dia perlu trimming. Kalau kalian tanam per batang, aku jamin dia nggak perlu trimming, tapi dia langsung ngarpet selama semua kebutuhannya terpenuhi. Kita lanjut ke planting. Nanam karpetannya udah selesai. Bagian depan yang kanan pakai monte, bagian kiri pakai gloso. Kita lihat close up. Aku nanam biasanya kayak gini. Bisa kalian lihat daun-daunnya itu udah bersih. Ini udah aku seleksi semua. Kalau kalian pengen nanam tanaman karpet emang harus jeli sih, kalau enggak ya nanti bakalan ada aja masalah. Sama kayak monte, ini pun yang aku tanam cuman bagian yang berwarna hijau, khusus yang segar aja. Yang enggak segar enggak bakalan aku tancap. Dan udang udah mulai nyeleksi. Kalau ada bagian yang kotor biasanya dia juga langsung bersih-bersih. Jadi bisa dipastikan aman aja sih ini karpetan. Kita bakal update terus dari hari pertama, minggu pertama, minggu kedua sampai ke 40 hari nanti. Bakalan aku update terus ada kekurangan apa, minusnya apa. Makanya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, klik like kalau kalian suka video ini, unlike aja kalau nggak suka, dan share video ini siapa tahu bermanfaat buat teman-teman yang lain. Nah, ada yang ingat dengan tank ini? Ini tank dulu sebenarnya lebih ke arah depan itu kosong ya, pakai pasir kosmetik sama pakai Wanosen apa ya yang dari One Reset itu yang pasir warna kuning. Nah itu waktu pas dipindah ke sini, soil yang di bagian belakang itu pada kehambur ke bagian depan. Jadi acak-acakan warnanya, aku jadi kurang suka. Akhirnya aku replanting, semua tanaman aku cabut, pasir yang di depan aku sedot, terus aku tambahin soil lagi. Nah terus umur tanam gloso yang ada di dalam sini itu baru 34 hari. Nah dalam 34 hari ini cuman kulakukan satu kali trimming di umur yang ke 3 minggu kalau nggak salah. Sekarang sudah padat. Di bagian belakang aku menggunakan Ludwigia arcuata, sama di bagian kiri juga. Itu baru aku trimming kurang lebih 5 hari yang lalu, tapi udah keluar lagi tunas yang baru. Sama di atas batu itu ada Pinnatifida yang cuman aku taruh terus aku tindih sama kerikil kecil, dan sekarang sudah bercabang sih, udah banyak. Sama moss juga itu ada batunya, cuman aku tindih doang, nanti berharap dia menempel di batu. Ini udah ada yang mulai menempel, ntar tinggal aku trimming aja. Maunya dia nanti padat moss aja di situ semua. Di bagian depan masih ada Eriocaulon, terus di kiri ada Juncus Repens. Itu baru aku aja tancap kemarin karena ada komen yang aku baca minta coba tanamin Juncus Repens. Sedangkan Juncus Repens ini sebenarnya tanaman koleksiku dari lama ya, dari tahun 2014 kalau nggak salah aku udah punya dia. Cuman jarang aku gunain kecuali aku main natural.
Kita flashback ke 34 hari sebelumnya, hari pertama replanting Iwagumi Classic. Nah, seperti yang kalian lihat di video, ini adalah hari dimana Iwagumi itu aku replanting dengan karpetan gloso ya, full. Nah, ini sama cara aku replanting seperti contoh yang di video awal tadi. Prepare tanamannya itu ku bersihkan dulu, ku pilihin tanaman yang memang benar-benar bersih, yang dipastikan juga sehat semua, dan aku tanam juga aku gumpal-gumpal, terus ku tancap juga. Terus di bagian belakang itu belum ada aku tanam Ludwigia aquarta karena ini masih yang pertama. Nah, terus di bagian belakang itu ada Palisneria Nathan. Akhirnya Palisneria Nathannya di umur 2 minggu aku keluarkan karena overgrow banget. Aku paling gak suka dengan tanaman yang cepat banget tumbuhnya. Akhirnya sesudah itu aku keluarin, aku ganti dengan Ludwigia aquarta. Nah, untuk glossonya sendiri perkembangannya cukup bagus. Nanti kita masuk ke video dimana umurnya itu 3 mingguan. Nah, di video yang kalian lihat sekarang umur glossonya itu baru 3 minggu. Nah, ini fase dimana sebentar lagi bakalan aku trimming ya. Untuk tumbuhnya sendiri seperti yang ku bilang, ada beberapa tunas itu yang tumbuhnya ke atas. Jadi memang harus dilakukan trimming biar tunas barunya nanti langsung padat merayap ngarpet ya, kayak video yang awal tadi. Untuk pasukan pembersih seperti biasa aku masukkan keong dan udang. Ada juga sepat Thailand ya atau lalius buat bersih-bersih, takutnya aja ada hair alga yang gak kepantau. Nah, di tank ini aku pakai lampu 48 watt. Ukuran tanknya itu 40 kali 40 kali 30 45 kali 40 kali 30. Kita langsung masuk ke proses trimming sebentar lagi. Oh iya, banyak yang bilang katanya si sepat ini tuh jahil banget sama udang. Nah, triknya kalau kalian mau masukkan jenis ikan yang biasanya jahil sama udang itu, kalian cari ikan itu yang masih baby ya, yang masih anak-anak, yang sekiranya dia nggak bakal jahil sama udang. Nanti ketika dia tumbuh besar, dia bakalan terbiasa dengan si udang-udang tersebut. Nanti jadi koloninya sendiri. Bahkan anak-anak udang pun aman kok. Buktinya di tank Dutch kayak si manfish, dia nggak jahil karena dari baby ngerawatnya. Nah, sebelum melakukan trimming, aku bersihkan dulu media mekanis yang ada di dalam filter. Jadi media biologisnya atau rumah bakterinya nggak usah kalian bersihin ya. Nah, bagian-bagian yang ku trimming ini bagian-bagian yang menurutku itu keluar jalur ya, atau tumbuhnya ke atas karena bertabrakan. Seperti yang aku jelaskan di awal video tadi, kalau kalian nanamnya tadi menggumpal tanpa nanam per batang, dia tumbuhnya pasti bakalan bertabrakan. Jadi pasti ada tunas yang tumbuhnya itu ke atas. Nah, itu wajib kalian lakukan trimming biar nanti tunas barunya bakalan ngarpet dengan rapi. Untuk trimming sendiri nggak ada yang spesial, nggak ada cara khusus buat trimming. Yang pasti kalian potong aja, nggak perlu takut karena nanti dari ruas daun bakalan tumbuh tunas baru lagi. Kalau glosso sih menurut aku gampang ya, karena kategori dia itu di cahaya medium. Selama CO2 kalian bisa konsisten stabil, pasti kujamin dia bisa ngarpet walaupun suhu kalian itu di angka 28 sampai 30 derajat. Nggak boleh lebih dari itu. 30 derajat masih toleransi buat dia ngarpet. Beda dengan Kuba ya. Kalau Kuba itu 28 derajat maksimal. Kalau kalian punya suhu di atas 28 derajat, aku nggak nyarankan kalian pakai Kuba. Nah, untuk Eriocaulon SP Vietnam sendiri cara trimmingnya itu cukup daun-daun tua bagian bawah aja yang kalian trimming. Kalau bisa sih kalian potek manual ya biar lebih rapi nanti. Jangan lupa ketika sudah trimming, maintenance-nya itu harus wajib sipon bagian dasar akuarium kalian, karena itu adalah surganya amoniak. Jadi harus kalian basmi itu amoniaknya.
Nah, cukup sekian dulu tips dan trik yang aku bisa berikan berdasarkan pengalaman aku pribadi ya. Mungkin kita bakal jawab pertanyaan kalian di kolom komentar. Terus untuk giveaway yang kemarin, komen aja semenarik mungkin di video yang kemarin sama video yang sekarang. Hari Selasa bakal aku umumin di Instagramnya Aquarealistic ya. Terus jangan lupa cantumkan nama Instagram kalian juga. Kita lanjut jawab pertanyaan kalian. Kita pilih 2 aja ya kali ini. Pertanyaan pertama dari Ayubi. Bang, kalau batang bawah busuk tanaman terlihat gak segar dan daunnya banyak yang melting, kenapa ya bang? Nah, kalau tanaman membusuk, daun banyak yang melting itu selama pengalaman aku sih ada 3 faktor sih yang paling berpengaruh. Yang pertama itu amoniak nggak kekontrol. Yang kedua CO2-nya nggak stabil atau kandungan CO2-nya kurang. Yang ketiga itu cahayanya kurang mencukupi untuk beberapa jenis tanaman tertentu. Mungkin 3 kebutuhan pokok itu bisa diperbaikin lagi untuk Om Ayubi ya. Nah, pertanyaan ketiga dari Irisca Ari. Kebetulan sekali next video kan bahas pupuk produk dari Natura Aquatica Om. Kupas tuntas Om, saya ngikuti dari dulu Om, selalu pakai pupuk terpisah. Saya masih ragu dan bingung untuk dosing pupuk dikarenakan saya tidak mengetahui masing-masing dari kebutuhan tanaman dan kadar air di tempat saya itu bawahannya ke kaca akuarium tebal akan kerak putih. Agar balance solusinya bagaimana Om? Terus menginspirasi Om, salam dari Jatim. Makasih buat Om Irisca Ari. Kalau untuk pupuk Natura Aquatica sendiri nanti kita bakal bikinin video khusus ngebahas tentang produk dari Polyvera Natura Aquatica ini Om ya. Next, pantau terus di channel Aquarealistic. Secepatnya ketika produknya datang kita bakal langsung bikin videonya. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir dari Ahmad Faisal. Misi bang, menentukan jarak ideal lampu ke air itu gimana caranya atau berapa sentimeter? Tank saya 100 cm, kalau jarak 10-20 cm selalu bermasalah dengan black burst alga karena suhu air makin mudah panas meskipun sudah pakai kipas. Kalau jarak dinaikin ke 25 cm ke atas aman dari alga, cuman penetrasi lampu jadi berkurang. Mohon dijawab ya bang, terima kasih. Nah, selama pengalaman aku bermain aquascape sendiri, BBA itu sebenarnya bukan dari masalah lampunya itu sendiri. Semakin dekat cahaya lampu ya memang penetrasi cahayanya semakin kuat. Cuman semakin kuat penetrasi cahaya tersebut, semakin tinggi kadar CO2 yang dibutuhkan, semakin maksimal, semakin banyak juga nutrisi yang dibutuhkan untuk tanaman itu sendiri. Nah, untuk cara menanggulanginya, main aman aja. Sebenarnya 20 cm itu sudah idealnya jarak lampu ke akuarium tergantung watt yang dipakai. Terus jangan lupa seimbangkan kebutuhan si tanamannya tersebut. Karena tanpa keseimbangan itu sendiri ya pasti si masalah tetap bakalan muncul terus. Faktor utama dari munculnya black burst alga atau BBA tadi, yang pertama itu adalah amoniak yang membludak atau amoniak yang nggak kekontrol ya. Terus CO2 nggak seimbang juga menjadi faktor tumbuhnya si black burst alga. Yang kedua, bibit. Ada beberapa tanaman yang memang sudah membawa itu BBA masuk ke dalam tanknya Om, jadi dia bakalan menyebar. Karena alga itu sendiri kalau misalnya dia lepas dari inangnya terus hinggap ke daun yang lain, ya dia juga bakalan tumbuh lagi jadi BBA lagi. Jadi jangan pernah lelah buat maintenance, rawat airmu biar airmu yang merawat tanamanmu. See you on the next update.